Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kembali kita bisa bersua, bertemu, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka membaca kitab sucinya, mempelajarinya. Semoga kita tergolong ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tergolong kepada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketentraman, tercurahkan kepada mereka rahmat. Mereka diliputi oleh para malaikat dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para hamba yang ada di sisinya. Tayyib, kita masih membahas surah Al-Asr. Kemarin selesai surah Al-Asr tafsirnya ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bacakan beberapa qaul ya, atau ucapan nasihat dari para salaf kita tentang Al-Asr. Tentang Al-Asr yang maknanya apa kemarin? Ad-dahr. Ad-dahr, masa, waktu ya. Semoga nasihat dan petuah-petuah salaf kita ini bermanfaat untuk kita semua, yakni petuah mereka berkaitan dengan waktu, pentingnya waktu untuk kita gunakan dengan sebaik mungkin. Sebelumnya kita baca sekali lagi surah yang agung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ingat-ingat wawu dan dhammah mencucu ya. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
Khunya monyong lagi ya. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu fikum. Kok ada yang mau watawasau bisabri dulu ya? Pertama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, kemarin sudah dibahas sekilas tentang bacaan tersebut dan beberapa kekeliruan yang biasa terjadi hendaknya dihindari. Berikutnya perkataan para salaf kita yang soleh tentang pentingnya waktu ini. Pertama, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma nadimtu ala syai'in ma nadimtu ala syai'in, tidaklah aku menyesali suatu perkara. Uktub. Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin. Nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali. Cepat nulisnya. Naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Walam yazdad fihi amali. Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Tidaklah aku apa tadi? Tidaklah aku menyesali sesuatu perkara. Beliau tidak pernah menyesal tentang suatu perkara sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari. Sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam. Ya, pada hari itu matahari sudah terbenam. Naqasa fihi ajali. Ajalku sudah berkurang, yakni jatah umurnya berkurang. Naqasa fihi ajali, jatah umurku hari itu berkurang. Ya kan? Kita sudah ditentukan umurnya berapa. Setiap hari berlalu berarti berkurang jatah kita. Walam yazdad fihi amali, dan amalku pada hari itu tidak bertambah. Inilah penyesalanku yang luar biasa. Begitulah ya. Aku tidak pernah menyesali suatu perkara sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam. Ya. Yang pada hari itu berarti umurku berkurang. Sedangkan amalku tidak bertambah. Masya Allah. Ini nasihat beliau yang sangat bagus, sehingga setiap hari sedapat mungkin kita menambah amal soleh. Ya, jangan sampai justru berkurang. Nas'alullaha al-'afwa wal-'afiyah. Gak ada yang ketinggalan?
tidaklah aku menyesali suatu perkara sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, yang itu pertanda apa? Ajal beliau berkurang sedangkan amalnya tidak bertambah. Kemudian qala Abu Bakar ibn Ayyash, ahaduhum law saqata minhu dirhamun, ahaduhum law saqata minhu dirhamun. Ini yang kelas 8 insya Allah sudah bisa ya didikte. Kelas 7 mungkin sudah bisa juga, alhamdulillah. Ahaduhum law saqata minhu dirhamun la dhalla yaqulu, la dhalla yaqul. Kata beliau, salah seorang dari mereka, yakni dari manusia, salah seorang dari manusia, dari mereka yakni manusia ya, seandainya terjatuh dari mereka atau darinya, karena ahad ya, seandainya terjatuh darinya 1 dirham, yakni hilang dirhamnya. Seandainya terjatuh darinya 1 dirham. Dirham itu apa? Mata uang perak apa mas? Perak. Yang mata uang emas namanya apa? Dinar ya. Salah seorang dari mereka seandainya terjatuh darinya 1 dirham, yakni dirhamnya hilang begitu, jatuh di mana begitu, la dhalla yaqulu, maka dia akan berteduh, yakni dia akan terdiam dan berkata. Apa terdiam kok berkata? Ya, dia berteduh, mungkin menyesali duduk begitu ya. Yaqul, dia berkata, inna lillahi, inna lillahi dhahaba dirhami. Dia akan mengatakan, inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Kalau dalam tulisan ini enggak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tapi inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Dhahaba dirhami, telah hilang 1 dirhamku. 1 dirham hari ini berapa rupiah? 50.000 rupiah ya. Sekitar itu kalau tidak salah. 1 dirham 50.000 rupiah. Seandainya hilang 50.000 rupiah uang dari kita, maka dia akan mengatakan innalillah, telah hilang 1 dirhamku. Alhamdulillah, ini dia mengucapkan inna lillah, enggak ngamuk, enggak ngomong yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah. Seperti umumnya orang kalau kehilangan sesuatu ngomong apa mereka? Hah? Enggak boleh. Kalau kehilangan sesuatu ucapkan innalillah, karena itu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibahku ini dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Ya, setelah menyerahkan kepada Allah terus minta pahala dan minta ganti. Itu adab seorang muslim, seorang mukmin. Nah, tapi ada yang lebih dari itu ya, kata beliau, seandainya terjatuh dari salah satu mereka, ini manusia, itu 1 dirham ya, dia akan berhenti ya, berteduh dan berkata inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah ya, dhahaba dirhami, telah hilang 1 dirhamku. Selanjutnya kata beliau, wa huwa dhahaba yaumuhu, wa huwa dhahaba yaumuhu, dan orang ini telah pergi harinya, telah pergi 1 harinya.
berlalu ya, berlalu satu hari, besoknya berlalu lagi, terus begitu. Wala yaqulu, dan dia tidak pernah ngomong, tidak pernah mengatakan dzahaba yaumi ma amiltu fihi, dan dia tidak pernah berkata telah pergi satu hariku. Kalau tadi telah hilang 1 dirham, ku ingat-ingat, ya Allah kok hilang, tadi mau beli apa belum jadi gitu ya. Tapi mending sekali lagi innalillah, masih dia sandarkan kepada Allah, jangan ngomong yang tidak-tidak. Tapi kalau berlalu hari-harinya, yes, nggak pernah dia katakan dzahaba yaumi, telah pergi satu hariku, ma'amiltu fihi, apa yang sudah aku kerjakan di hari yang sudah berlalu itu ya. Atau aku belum beramal di hari tersebut ya, sudah pergi harinya tapi aku belum beramal. Atau apa yang sudah aku kerjakan di hari yang sudah berlalu tadi, nggak pernah, cuek begitu saja ya. Hari demi hari berlalu biasa saja. Tapi kalau 1 dirham hilang, Masya Allah. Sehingga sering diingatkan oleh Ustadzuna ya, kadang kita ini nggak pernah nangis karena dosa. Ingat-ingat dosa nggak nangis, baca Quran nggak nangis, apalagi nangisnya kalau duitnya hilang ya, jajannya dimakan tikus, gitu baru nangis. Kalau mengingat-ingat dosa kok nggak pernah nangis ya. Sehingga kalau kita nggak bisa nangis karena menangisi dosa, nangislah karena nggak bisa nangis gitu ya. Menangisi dosa kok nggak bisa nangis, nangislah karena nggak bisa nangis itu. Aku kok nggak bisa nangis, ini gimana? Menyesali dosa kok nggak bisa nangis. Nangislah karena nggak bisa nangis. Tapi umumnya manusia begitu ya. Musibah-musibah agama menimpanya, enjoy, nggak pernah nangis, nggak pernah apa. 1 dirham hilang, Masya Allah ya. Berikutnya, qala Hammad bin Salamah, berkata Hammad ibn Salamah. Salamah laki apa perempuan? Hah? Kalau di sana laki-laki, kalau di sini perempuan ya. Qala Hammad ibn Salamah, ma ataina Sulaiman at-Taimiyah, tidaklah kami datang kepada Sulaiman at-Taimi. Ma ataina Sulaimana at-Taimiyah, tidaklah kami datang kepada Sulaiman at-Taimi fi sa'atin, pada suatu saat, suatu waktu ya, yuta'allahu azza wa jalla fiha, yuta'allahu azza wa jalla fiha ya, tidaklah kami datang kepada Sulaiman at-Taimi dalam suatu waktu yang Allah pada waktu tersebut ditaati, yakni waktu-waktu yang Allah biasanya ditaati di waktu itu, bukan waktu kerja begitu ya. Biasanya waktu itu adalah waktu untuk taat kepada Allah ya. Tidaklah kami datang kepada Sulaiman at-Taimi dalam satu saat, dalam satu waktu yang Allah Ta'ala ya ditaati pada waktu tersebut, illa wajadnahu muti'a, illa wajadnahu muti'a, kecuali kami mendapati beliau sedang melakukan ketaatan. Kemudian beliau beri contoh, in kana fi sa'ati sholatin wajadnahu musalliya. Yang pertama, in kana fi sa'ati sholatin wajadnahu musalliya. Kalau pada waktu sholat, yakni mereka datang kepada Sulaiman at-Taimi pada waktu sholat, wajadnahu musalliya, kami mendapati beliau sedang sholat.
Wa illam takun sa'atu sholatin wajadnahu. Kalau bukan pada waktu sholat, kalau bukan pada waktu sholat. Wa illam takun sa'ata sholatin, kalau bukan pada waktu sholat, wajadnahu, maka kami mendapati beliau imma mutawaddi'a, mungkin beliau sedang berwudu. Kalau enggak sedang sholat, beliau sedang kalau di selain waktu sholat, beliau sedang berwudu ketika kami datang ke situ. Au aidan maridho, atau sedang menjenguk orang sakit. Au musyi'an janazatan, atau sedang mengantar jenazah. Au musyi'an janazah. Au qa'idan fil masjidi, atau mungkin sedang duduk di masjid. Pokoknya amal soleh terus. Qal, kemudian Hammad mengatakan, ya, jadi Sulaiman At-Taimi tadi setiap Hammad dan teman-temannya ini datang ke rumahnya, mesti mendapati apa? Dalam kebaikan, intinya begitu ya, dalam ibadah, baik ibadah kepada Allah langsung atau tadi jenguk orang sakit, mengantar jenazah, ya, dan lain-lain. Qal, kemudian Hamad mengatakan, kunna nara annahu la yahsunu ya'sillaha azza wa jal. Kami memandang beliau itu enggak pernah bermaksiat kepada Allah. La yahsun, enggak pantas ya. Pokoknya enggak layak atau apa? Enggak bisa begitu, enggak bisa bermaksiat kepada Allah Subhanallah ya. Keadaannya senantiasa dalam kebaikan dan kebaikan. Berikutnya, qala Malik ibn Dinar. Qala Malik ibn Dinar. Berkata Malik ibn Dinar, inna hadzal laila wan nahara khizanatani. Inna hadzal laila wan nahara khizanatani. Sesungguhnya malam dan siang ini adalah khizanatan. Apa khizanah? Kalian punya khizanah enggak? Mahu. Mahiyah khizanatun? Lemari ya. Sesungguhnya malam dan siang itu adalah dua lemari. Dua lemari. Lemari untuk naruh apa? Jajan. Ya jajan, kitab, apa, pakaian ya. Jangan satu lemari isinya jajan semua. Tapi mau berbagi kok Tat. Oh, ini tadi dikirimi banyak, terus bajunya saya keluarkan semuanya, taruh untuk nanti habis belajar berbagi. Oh gitu. Bagus kalau gitu ya. Baik. Apa tadi? Sesungguhnya malam dan siang itu dua khizanah, dua lemari, dua tempat untuk menyimpan. Fangzuru ma tad'una fihima. Fangzuru ma tad'una fihima. Maka lihatlah, telitilah oleh kalian apa yang kalian letakkan di dalam keduanya. Apa yang kalian letakkan di dalam kedua lemari itu.
Lihat, semoga Allah mengampuni kita semuanya, kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin yang dosa-dosa ditinggalkan, dilereni ya, istirahat dari dosa. Kalau tergelincir, cepat-cepat istighfar, berdoa, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya. Jangan nyimpen di dua khizanah itu apa? Keburukan. Tapi simpanlah di dua lemari kalian itu apa? Amal-amal yang soleh. Ya. Berikutnya, qala Yahya ibn Mu'adz. Qala Yahya ibn Mu'adz, al-lailu tawilun. Al-lailu tawilun. Malam itu panjang. Jam berapa sampai berapa? 6 kurang sekarang ya, 6 kurang sudah maghrib, sudah malam. Sampai setengah 6 sudah mulai terang lagi ya. Berarti sekitar 12 jam. Jam 5 lebih dikit ya, sudah agak-agak terang subuhnya ya. Al-lailu tawil, maka fala tuqassirhu bimanamik. Fala tuqassirhu bimanamik, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Karena tidur tahu-tahu subuh, jadi seolah apa? Pendek. Ya, jadi seolah-olah pendek. Jangan. Karena malam itu panjang. Jangan dipendekkan, dikurangi dengan tidur. Jadi pendek. Wan naharu naqiyun. Berikutnya kata beliau, wan naharu naqiyun. Dan siang hari itu naqiyun, terang, bersih, ya, jernih. Sehingga kita di siang hari nggak butuh lampu. Kalau di luar lampu nggak ada manfaatnya, ya toh? Kalah terangnya dengan sinar matahari, nggak bermanfaat. Maka fala tudannishu bi'athamik, fala tudannishu bi'athamik, maka jangan engkau kotori dengan dosa-dosamu. Fala tudannishu bi'athamik, maka jangan engkau nodai kebersihan, kejernihan, terangnya siang hari itu dengan dosa-dosamu. Kemudian dua lagi ya, nanti diulang-ulang itu ya anak-anak ya, yang sudah kalian tulis, kalian ulang-ulang ya. Masya Allah, nasihat yang sangat berharga dari para salaf kita itu. Qala Rabi' ibn Sulaiman, qala Rabi'u ibnu Sulaiman. Ingat Imam Rabi' ibn Sulaiman. Yang SMP siapa yang menyebutkan kisah ringkasnya? Rabi' ibn Sulaiman. HDI lupa atau malu ya? Masya Allah. Al-haya'u syu'batun minal iman. Tapi kalau dalam hal ilmu enggak boleh malu. Innallaha la yastahi minal haqqi. Allah enggak malu dari kebenaran. Baik. Ringkas ceritanya, Ar-Rabi' ibn Sulaiman adalah salah seorang santri muridnya Imam Syafi'i yang agak susah dalam memahami ya, sampai 40 kali dijelaskan belum faham. Kalian insya Allah 4 kali faham ya. Alhamdulillah, hanya perlu diulang lagi ya. 40 kali teman-temannya sudah faham, beliau belum faham sendiri. Akhirnya di privat lah gampangnya ya, di privat dengan penuh kesabaran. Enggak putus asa ini Rabi' ibn Sulaiman ya. Jangan, waduh aku enggak bisa. Sudah kamu ulangi berapa kali? 3 kali tat, aku udah enggak bisa ini. Enggak boleh, baru 3 kali sudah mau putus asa, enggak boleh.
Ya. Tapi berapa kali? Asyarat. Sering sekali disampaikan ya. Para ulama itu ngulangi pelajaran asyarat. Puluhan, bal mi'at. Bahkan ratusan kali ya. Baik, kemudian Imam Rabi' Ibn Sulaiman di privat oleh Imam Syafi'i, sama-sama sabarnya ini ya. Gurunya dan santrinya sabar, akhirnya beliau menjadi apa? Santri andalan, begitu ya. Orang yang menjadi apa? Perawi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena kesabarannya, keuletannya, ya sabar terus, ulangi terus. Asyarat, asyar 10 toh, asyarat puluhan, mi'ah 100, mi'at ratusan kali. Jangan bosan anak-anak ya. Saya sudah hafal ngetepal itu innamal a'malu binniat sampai akhirnya itu. Atau hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi panjang itu saya sudah luar kepala. Sekalipun demikian, alhamdulillah kalau sudah hafal, ulangi terus. Harapkan pahala dengan mengulang-ulang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Qur'an, matan-matan ilmiah, pelajaran-pelajaran kalian semua. Baik. Berkata Ar-Rabi' ibn Sulaiman, kana Syafi'iyu Imam Syafi'i qad jazza al-laila thalathata ajza'in. Imam Syafi'i itu membagi malam itu menjadi 3 bagian. Ini beliau ya. Semoga Allah menolong kita dan mengampuni kita semuanya. Amin ya Allah. Beliau membagi malam menjadi 3 bagian. Ats-tsulusul awwalu yaktubu. Ats-tsulusul awwalu yaktubu. 3 malam bagian pertama. Kok 3 malam? Hah? Sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang pertama menulis. Wah, kalian banyak nulis, sering saya wasiatkan ya, ditulis. Bahkan di negara lain sana, di negeri mana itu, Sudan apa mana itu, kalau ngapal Quran ditulis. Tulis dulu, jadi diingat betul anak-anak. Nulis itu Masya Allah, semuanya kerja ya. Habis itu kalau sudah hafal dihapus. Nah, dihapus. Terus besok untuk nulis lagi. Sudah hafal, hapus lagi ya. Jadi nancep betul-betul ya, tertanam betul ya. Maka jangan bosan kalian nulis. Sehingga kalau saya dikte kayak gini, nulisnya yang cepat. Sering saya ingatkan, nulis itu yang cepat, yang penting bagus. Jangan lama jelek. Nulis itu yang penting cepat ya, cepat yang penting bagus, bener itu ya. Jangan lama, salah-salah, jelek ya. Di antaranya gimana? Latihan, ya latihan terus. Dulu pernah saya sebutkan ya, mbah-mbah ngaji di rumah dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Suatu ketika saya dikte, entah Iqra berapa itu, pakai itu, buku kalian itu, Al-Qira'atul lil Atfal itu. Kayaknya jilid 5 apa berapa. Coba mbah, saya dikte mbah. Saya dikte, saya lupa kalimatnya apa. Bisa, loh kok bisa Tat? Nangis. Si mbah itu langsung nangis. Loh kok saya bisa Tat? Nangis. Kenapa? Karena dari Iqra 1, dari jilid 1 sampai berapa itu, setiap habis baca, niki PR nggih Mbah, PR dibawa ke rumah ditulis. Sampai jilid 4 atau 5 itu saya dikte bisa. Beliau nangis. Lah kalian belajar kaidah, beliau enggak belajar kaidah, cuma nulis aja. Nulis terus, pokoknya yang sudah dibaca tulis, sudah dibaca tulis. Lah kok bisa didikte? Apalagi kalian ya. Baik. As-sulusul awalu yaktub. Ya. Sepertiga malam yang pertama beliau nulis. Was-sulusus tsani
yusolli. Sepertiga malam yang kedua beliau sholat. Jadi habis nulis sholat. Wathulutsu tsalitsu yanam. Dan sepertiga malam yang terakhir beliau tuh tidur. Nulis, setelah nulis selesai sholat, habis itu istirahat. Yang terakhir, qala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud lagi ya, yang pertama tadi Ibnu Mas'ud ya, terakhir berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inni la akrahur rajula, inni la akrahur rajula, sesungguhnya aku benci kepada seseorang, sungguh benci ya, sesungguhnya aku ini sungguh-sungguh benci, sangat benci kepada seseorang. Kenapa? Bukan karena ini dan itu ya. Arahu farighon, arahu farigho, yang saya lihat dia itu pengangguran. Beliau benci lihat orang pengangguran. La fi amali dunya, la fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Tidak berada dalam pekerjaan dunia ya, jadi dia nganggur, nggak ngerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia yang bermanfaat. Wala fi amalil akhirah, tidak pula beramal untuk akhirat. Jadi tidak melakukan sesuatu apapun, nganggur gitu saja. Tidak ada pengangguran di dalam Islam. Ya, maka seperti tadi misalkan, saya ulangi, inilah akrahur rajula arahu farigha la fi amali dunya wa la fi amalil akhirah. Aku benci kepada seorang yang aku lihat dia pengangguran, ya, atau nganggur, tidak berada dalam amal dunia, tidak pula dalam amal akhirat. Seperti tadi misalkan Hammad ibn Salamah menjelaskan Sulaiman at-Taimi tadi, ya, terus dalam kesibukan yang bermanfaat. Ada kalanya menjenguk orang sakit tadi ya, mengantar jenazah atau di masjid atau sholat atau wudhu. Ya. Jadi hendaknya kita terus berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sehingga kalau kalian capek, ya capek ngafal Quran, menghafal hadis. Capek juga atau bosan, muncul kebosanan, menghafal doa. Tiga-tiganya sudah hafal, sudah capek. Ngapain? Zikir astagfirullah, 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 astagfirullah. Misalkan ya. Istighfar capek juga. Capek istighfar. Ya, ya ngapalah melakukan nyapu. Kan sudah disapu, ya biar tambah bersih. Olah raga, nyapu, ngepel, ya, bersih-bersih kamar, merapikan tempat tidur, merapikan kamar kalian, ya, misalkan. Jadi enggak ada yang pengangguran. Ya, sehingga apa? Semua waktu itu termanfaatkan dengan baik. Inilah nasihat para salaf kita yang saleh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa mengikuti jejak langkah mereka dan mengampuni kita atas segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.